Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dodi Dokong di luar nalar. Kali ini saya akan membawa narasumber yang akan menceritakan pengalamannya yang di luar nalar bersama dengan dirinya dan bisa dibilang anaknya nanti. Gimana? Dengan siapa saya nih berbicaranya? Hai, saya dengan Iis, Bang. Oh ya, Kak Iis, boleh diceritakan sedikit dulu pengalaman di luar nalarnya? Jadi ini pengalaman gue ketika gue hamil anak gue yang pertama sih, Bang. Sampai akhirnya gue bisa ngelihat yang namanya makhluk gaib pertama kali. Oh, itu jadi pada saat melahirkan anak dan melihat makhluk gaib. Teman-teman semua boleh nonton sampai habis apa pengalaman yang sebenarnya terjadi di saat Iis melahirkan dan melihat makhluk gaib. Habis itu boleh di-subscribe. Dan kalau teman-teman semua punya cerita yang di luar nalar, boleh hubungin di sini nih. Lanjutkan Kakak Iis ceritanya biar semua bisa tahu pengalaman ini. Gua aja udah merinding, gua dengar cerita tadi sedikit. Jadi ini pengalaman gue di tahun 2003 sih, Bang, awalnya. Jadi di tahun 2003 itu kan gue married ya. Gue married, selang berapa bulan setelah gue married, tapi gue belum tahu kalau gue saat itu lagi hamil. Jadi gue ngimpi didatengin sama nenek-nenek. Describe dong nenek-neneknya tuh kayak gimana sih? Mungkin kalau di film Upin Ipin tuh ada tuh nenek-nenek apa gitu yang buat serem itu. Bukan ya? Bukan dia kan? Bukan. Kalau misalnya itu sih happy ya didatenginnya ya. Jadi di mimpi gue itu gue lagi jalan, kiri kanan gue itu pohon ya, Bang ya. Gue lagi jalan, nah ketika gue lagi jalan itu ada nenek-nenek yang nyamperin gue. Jadi nenek itu nenek-nenek tua ya, Bang ya, itu agak sedikit bungkuk, pakai kebaya sama jarik ya, pakai kain dan kebaya. Rambutnya kalau bukan di konde ya, tapi kayak di apa ya, kalau misalnya nenek-nenek itu ada cepolan di sini ya, gitu. Jadi itu agak sedikit bungkuk dan dia nyapa gue. Lalu suasananya desa kah, perkotaan kah, pinggir jalan tol kah, atau gimana sih? Kayaknya sih antara di desa ya sih, Bang sih. Dan itu siang. Oh, siang ya? Jadi bukan siang malam, sore ya? Ya, bukan malam. Jadi pada saat gue ngimpi itu seolah-olah gue berada di siang hari atau ke arah sore hari, gitu kan. Nah pada saat gue ngimpi itu nenek-nenek itu minta sesuatu ke gue. Pada saat gue tanya dia mau minta apa, dia bilang dia minta bayi gue sambil nunjuk ke arah perut gue. Padahal di situ gue belum tahu kalau gue lagi hamil. Jadi gue masih belum tahu tuh kalau gue lagi hamil. Dan pada saat itu lo hanya mimpi ya sebenarnya? Hanya mimpi. Jadi pada saat itu gue hanya ngimpi, tapi pada saat gue bangun itu kurang lebih sekitar jam 3.15 atau setengah 4 pagi. Dan gue langsung nelpon sahabat gue. Kebetulan itu teman SMA gue plus satu kantor bareng sama gue. Dan gue bukan yang ngebangunin suami gue ya, tapi gue malah nelpon sahabat gue. Pada saat gue nelpon sahabat gue itu almarhumah baby. Jadi gue ngasih tahu kalau gue ngimpi gitu kan ya, gue ngimpi kalau ada nenek-nenek yang mau minta anak gue gitu kan ya. Tapi sama baby dikasih tahu udahlah Is, ini masih pagi gitu kan ya. Mungkin cuma bunga tidur gitu kan ya. Jadi gue udah suruh tidur lagi. Udah jadi setelah itu ya udah pada saat besoknya tuh kalau itu kan setengah 4 pagi ya, berarti selang beberapa jam gue ketemu di kantor, ya udah gue cuma ceritain ngimpi gue ke dia lagi, tapi ya masih kayak bukan disabarin ya, maksudnya ya udahlah nggak usah dianggap. Tapi gitu kan. setelah lo bangun itu tidur tidak ada to be continue-nya, nggak ada. Jadi langsung aja. Jadi setelah itu kan emang belum subuh juga gitu kan, jadi setelah itu gue kebangun, gue habis nelpon baby. Setelah udah gue tidur lagi. Sampai akhirnya gue berangkat kerja, gue ketemu dia lagi di kantor, gue ceritain lagi, tapi sama dia masih udahlah nggak usah dianggap itu kan cuma bunga tidur gitu kan. Jadi udah itu gue lupain tuh, Bang. Sampai dengan beberapa minggu kemudian gue sama laki gue periksa ke dokter dan gue dinyatakan hamil. Tapi pada saat Kenapa lo periksa ke dokter?
Karena gue udah mimpi itu telat. kah? Enggak, karena gue udah telat. Ya. Waktu itu kalau nggak salah gue udah telat sekitar 3-4 minggu gitu kan. Jadi pada saat itu gue sama laki gue ke dokter dan dinyatakan hamil kan. Dan sebenarnya sih sebelum itu juga karena istilahnya karena gue nggak ngerasa gue nggak hamil, jadi ya udah gue nggak nganggep dan gue udah ngelupain tuh mimpi sih Bang. Jadi lo sama sekali lupa ya? Sama sekali gue lupa sama mimpi gue itu. Jadi gue baru keinget sama mimpi gue lagi itu ketika usia kandungan gue sekitar 4 bulan, 4-5 bulan. Itu dalam kondisi apa tuh? Jadi biasa kan kalau ibu hamil itu kan suka pegel ya Bang ya badan ya, suka pegel badan. Nah karena gue lagi hamil kondisinya itu kan beda ya cara ngurutnya segala macam. Akhirnya kita nyari tukang urut untuk ibu hamil ataupun bayi gitu kan di sekitar rumah gue. Dan itu kalau nggak salah dapatnya di sekitaran Pondok Kopi atau Pondok Kelapa lah. Nggak jauh dari rumah gue. Nah, ketika ketemu sama si ibu tukang urut itu, pada saat dia lagi ngurut gue itu, dia ngomong gini, Neng, nanti kalau ada yang mau minta bayinya, jangan dikasih ya, Neng. Baru di saat itu gue keinget sama mimpi gue. Klik lagi sama mimpi itu. Padahal gue udah lupa itu mimpi kan. Jadi pada saat si ibunya itu ngomong kalau ada yang minta bayi jangan dikasih ya Neng ya. Baru gue langsung ngomong ke si ibu cerita itu. Kalau misalnya sebelum gue dinyatakan hamil itu pernah gue ngimpi ketemu sama nenek-nenek yang minta bayi gue gitu kan. Si ibu itu ngomong Neng ngasih nggak gitu kan ya. Gue langsung bilang enggak saya jawab sih Bu, dia bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Oh ya udah Neng, kalau misalnya besok ada yang minta lagi atau ngimpi ketemu siapapun yang minta, jangan dikasih ya Neng. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu itu mempertegas ya jangan dikasih dan dia jangan dikasih. Kayak punya feeling gitu ya. Pernah ada yang minta di lo pada saat dia mijit itu ya? Betul. Padahal gue nggak pernah cerita. Gue nggak cerita ke si ibu-ibu itu gitu kan. Dan gue sendiri juga udah lupa. Dan lo cuma cerita ke teman lo itu tadi ya, si baby sama laki gue. Oh, sama laki lo tahu ya? Akhirnya laki gue juga tahu gue ceritain sama laki gue gitu kan. Abis itu ya udah gitu kan. Maksudnya gue nggak cerita ke siapa-siapa gitu kan. Maksudnya mungkin hanya istilahnya laki gue, teman gue mungkin atau juga orang tua gue gitu kan ya. Tapi ya dan itu pun udah gue lupain karena ya waktu itu kan gue belum hamil gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya ditanya dia minta anak ya anak siapa gitu kan, gue belum hamil gitu kan. Tapi pada saat gue hamil pun gue udah lupa dan gue baru keinget lagi ketika si ibu itu ngasih tahu gitu. Akhirnya gue langsung ngomong, kok iya waktu itu pernah ngimpi Bu ada yang minta gitu kan ya. Akhirnya tapi gue jawab kalau gue nggak ngasih gitu kan dan gue nggak jawab gitu kan. Ya udah pokoknya kalau ada yang minta jangan dikasih ya Neng. Itu sih. Itu sampai dengan usia kandungan gue sekitar 8 bulanan gitu kan. Itu ya sekitar usia 8 bulanan itu ada lagi tuh Bang. Itu berarti 4 bulan setelah urut lo? Urut itu gue sering. Oh sering? Sering, jadi tapi nggak setiap hari ya. Jadi gitu. Urut itu paling gue sebulan sekali. Gitu kan karena urutnya juga urut ibu hamil ya. Jadi emang gue suka urut apalagi kalau misalnya lagi pegel banget gitu kan. Nah itu gue pasti diurut gitu. Nah, yang 8 bulan itu apa nih ceritanya? Nah ketika usia kandungan gue sekitar 8 bulan itu, karena dulu kan gue kerja di suatu bank swasta ya. Dan itu lokasinya di Sudirman, dekat rumah sakit. Jadi di sekitar tahun 2004 kejadiannya, ketika usia kandungan gue 8 bulanan, gue makan pecel lele di samping kantor gue yang dekat rumah sakit. Pada saat gue makan pecel lele itu, ini kita udah selesai makan nih, karena kan gue bareng sama teman-teman ya, yang di satu lantai. Itu setelah selesai makan, si abang yang tukang pecel lele itu, dia ngomong gini, Mbak, ini kandungannya dijaga ya, karena banyak yang minta. Ini anaknya nanti lahirnya Selasa Kliwon. Dia ngasih tahu Kak Iis kalau anaknya lahir di Selasa Kliwon. Dan ada yang minta. Dan banyak yang minta. Betul. Gitu. Makanya, banyak ya? Dia bilangnya banyak yang minta. Ini kandungannya dijaga karena ini nanti banyak yang minta. Karena ini banyak yang minta. Karena ini anak lahirnya Selasa Kliwon.
Dia bilang gitu. Lo ada mempertanyakan sama tukang pecel lelenya kenapa Selasa Kliwon nggak ada diskusi itu? Pernah nggak ada? sih, itu langsung gue tanya, kok tahu sih mas gitu kan ya, sedangkan HPL gue-nya aja itu kan masih kurang lebih ya, jadi dan itu pun gue nggak ngecek itu Selasa Kliwon atau Senin Legi atau apa gitu, gue nggak ngecek ke situnya, gitu kan, cuma dikasih biasanya perkiraan itu HPL sekitar tanggal sekian gitu kan. Di si masnya itu tapi nggak jawab, dia cuma bilang senyum aja, dia cuma bilang gini, lihat aja besok mbak. Oh gitu. Lihat aja besok, ini anaknya kuat nih Selasa Kliwon, dia bilang gitu. Ya udah, dan gue pun ya istilahnya sama kayak mimpi gue tuh, gue ya udahlah gitu kan. Mungkin hanya kebetulan semata ya, aja. Kebetulan yang di luar nalar lah ya gitu ya kira-kira ya. Kebetulan di luar nalar benar. Nah, sampai dengan sekitar usia 8 bulan itu kan berarti kan udah cuma sebentar lagi Bang ya, seharusnya ya. Kalau normal itu kan sekitar 9 bulan, 9 bulan 10 hari lah. Berarti kan kalau sekitar 36 sampai dengan 38 minggu, 39. Jadi dari sekitar usia 8 bulan itu, gue sama laki gue itu sama dokter sih, itu disuruh sering gerak, sering jalan. Jadinya kalau misalnya itu karena gue kerjanya di Sudirman, laki gue dulu kerja di Pulau Gadung, jadi laki gue selalu jemput gue. Tapi kita nggak langsung balik nih. Kita biasanya habis jemput gue tuh kita ke Senayan Bang, ke GBK. Oh, karena disuruh dokter tadi olahraga lah, bukan olahraga kita, tapi maksudnya cuma jalan lah ya. Tapi biasanya laki gue tuh selalu ngajak, ya udahlah kita jalan ngelilingin GBK. Jadi kalau dia lari, kalau gue cuma ngiterin aja sambil jalan gitu kan. Nah, itu setelah beberapa kali kita ke GBK buat olahraga gitu, buat lari, laki gue yang lari ya, buat gue jalan, itu kan kita selalu ganti baju lah istilahnya ya, ganti baju. Itu kan ada masjid ya Bang ya, di sekitar Senayan itu ada masjid gede, ya kita selalu ganti baju tuh di situ. Nah, setelah beberapa kali kita datang ke Senayan, ternyata kita tuh ditunggu sama ada ibu-ibu. Jadi itu ada ibu-ibu itu yang istilahnya kapan dia kayak tahu kita datang tuh jam berapa. Padahal kita datang tuh jamnya nggak tentu ya. Kadang-kadang jam 5, kadang-kadang setengah 6 gitu kan. Kadang-kadang pun kita nggak datang. Tapi pada saat kita datang, si ibu itu pasti sudah ada di situ. Dan kayak semacam nunggu gue. Kayak udah tahu lo mau datang gitu. Betul. Dan akhirnya deskripsi fisiknya biasa nenek-nenek sih. Nenek atau ibu-ibu biasa? Ibu-ibu biasa, dia pakai celana panjang gitu kan. Kalaupun misalnya gue kadang-kadang sholat maghrib di situ, dia cuman seolah-olah kalau misalnya kita habis selesai kan biasa maghrib ya selesai gitu kan. Seolah-olah tuh si ibu tuh kayak baru selesai maghrib juga. Jadi kita baru mau maghrib, dia udah selesai maghrib gitu kan. Nah, tapi di sekitar satu atau beberapa hari sebelum gue ngelahirin gitu kan, ini si ibu tuh dia minta sesuatu dari gue gitu kan. Neneng, boleh nggak ibu minta sesuatu gitu kan. Nah pada saat gue nanya, dia cuma minta air putih sekitar 1 literan gitu kan ya. Buat apa tuh? Nah gue nggak tahu, padahal kan kalaupun misalnya gue mau beliin kan sebenarnya bisa ya, karena itu kan GBK gitu kan pasti banyak yang jualan air minum dong. Dia cuma bilang besok aja, jangan hari ini. Dia ngomong nggak buat apa gitu? Apa enggak. Biar cepet lo melahirkan atau apa? Enggak. Nah, jadi pas besoknya kita datang lagi buat ngebawa itu air minum, kita udah nggak pernah ketemu sama si ibu-ibu itu lagi. Dan si penjaga masjidnya pun juga nggak tahu gitu kan. Nah, akhirnya di situ ya sudahlah gitu kan. Tapi intinya sih kita ya niat lah maksudnya untuk air minum gitu kan. Nah, habis itu tapi yang lucunya kehamilan gue yang pertama ini itu kalau misalnya orang zaman dulu tuh bilangnya hamil kebo ya Bang ya. Iya, biasanya tuh kalau hamil kebo tuh karena kelewat ya. Karena kelewat. Jadi itu sekitar 43-44 minggu. Jadi lama banget gitu kan. Itu pun istilahnya teman-teman gue yang barengan sama gue hamilnya gitu kan, nggak jauh beda usia kandungannya. Mereka udah pada ngelahirin semua. Cuman gue doang yang belum gitu kan. Padahal ada beberapa itu yang udah cuti duluan dan gue cutinya belakangan gitu kan. Mereka yang udah cuti duluan tuh udah pada ngelahirin gitu kan. Seingat gue itu, gue cuti barengan itu sama salah satu temen gue gitu kan, Mbak Evi namanya. Mbak Evi-nya ini udah ngelahirin juga gitu kan. Tinggal gue doang nih yang belum nih gitu kan.
Itu kalau nggak salah gue sama Mbak Evi itu bedanya itu ngelahirin tuh sekitar 3 mingguan gitu. Jadi Lumayan ya, emang hampir sebulan. lama banget gitu kan. Jadi gue cutinya pun ya istilahnya kebuangnya agak cukup banyak gitu kan. Dan nah ini pun gue ngelahirin itu gue nggak ada tanda-tanda kontraksi nih Bang. Jadi pada saat gue kontrol kehamilan gue gitu kan ya, itu di daerah Rawasari, sama dokternya pada saat dicek ternyata air ketuban gue itu sudah tipis, udah sedikit gitu kan. Dan ketika diinduksi pun gue udah nggak berpengaruh gitu kan. Jadi mau nggak mau gue harus sesar. Gue sama sekali itu kita nggak milih waktu ya, kita nggak milih hari, kita nggak milih waktu. Karena kalau mau milih hari sebenarnya kita milihnya itu pengen barengan sama ulang tahunnya ayah mertua gue. Kalau mau milih ya, dipas-pasin gitu kan. Tapi ternyata kata sama dokternya harus malam itu juga gue nggak boleh pulang. Jadi langsung masuk ke kamar, langsung rawat inap. Langsung masuk ke rawat inap dan besoknya gue operasi sesar. Dan ternyata Selasa Kliwon. Selasa Kliwon, canggih tuh berarti tukang pecel lelenya. Wah, visi ke depannya di luar nalar sekali. Ya, terus kejadian apa lagi tuh setelah melahirkan anak pertama ya berarti itu ya? Anak pertama gue. Nah, setelah ngelahirin itu sebenarnya sih kalau kejadian yang agak-agak di luar nalar kayaknya hanya sedikit lah ya. Tapi istilahnya kayak misalnya waktu itu kita pernah ngadirin salah satu pernikahan sahabat suami, ternyata kita salah nih kelamaan. Jadi pada saat maghrib dan kita ngelewatin sebuah kali gitu kan, mobil itu mogok di pinggir kali persis pada saat maghrib. Mobil ya. Padahal pada saat kita keluar, kita ke acara pernikahan sahabat suami itu mobil aman. Sehat ya, padahal mobil juga mobil baru bisa dibilang kali ya. Kalau mobil baru mungkin nggak baru-baru banget lah ya, tapi bukan mobil yang tua gitu kan. Nah itu jadi sebenarnya sih aman gitu kan, dan bensin pun ada gitu kan. Pada saat azan maghrib itu mobil itu tiba-tiba mogok. Itu sama anak lo juga? Sama anak gue. Itu usia anak gue itu kalau nggak salah baru berusia sekitar 3 bulanan ya. Jadi tiba-tiba mobil, 3 bulan atau 2 bulan ya, 2 bulan 3 bulan, mobil itu tiba-tiba mogok pada saat azan maghrib di pinggir kali. Hidup lagi atau tetap mati atau lo harus pindah mobil kendaraan yang lain? Dulu belum ada Gojek ya? Nah, belum ada Grab, belum ada Gojek gitu kan. Dan itu mobil hidup lagi ketika selesai azan maghrib. Oh, jadi mogoknya pas azan maghrib aja? Pas azan maghrib, kita sempet nelpon gitu kan, suami itu nelpon adiknya lah, ngasih tahu gitu kan, atau nelpon bokap gitu kan, ngasih tahu mobil mogok segala macam gitu kan ya. Kalau nyokap mertua gitu kan, nyokapnya suami itu cuma ngomong, anak gue jangan sampai keluar dari mobil. Tetap ya, di situ ada penegasan anak gue jangan sampai keluar dari mobil. Iya. Jadi gue tetap di mobil sama anak gue gitu kan. Jadi suami yang istilahnya suami lah yang ngurusin tuh mobil gitu. Setelah azan maghrib nggak berapa lama, bukan setelah azan maghrib langsung ya. Setelah azan maghrib, selang beberapa menit kemudian mobil baru bisa nyala. Hidup lagi, begitu Hidup saja. Lagi. Gitu aja, nggak ada maksudnya. Ya istilahnya kita juga bingung ini mogoknya kenapa gitu loh. Kalau misalnya harusnya kalau mogok karena bensin, tetap aja nggak bisa hidup dong. Kecuali kalau misalnya suami beli bensin. Kalau misalnya mogoknya karena sesuatu gitu kan, apakah busi atau mungkin bannya ada yang kempes segala macam gitu kan, itu harusnya tetap harus diperbaikin kan. Ini enggak ya? Ini enggak. Azan selesai, mobil hidup. Azan selesai nggak berapa lama mobil hidup lagi dan kita bisa pulang. Bisa kondangan lagi ya? Bisa pulang, itu setelah kondangan. Oh, itu pulang itu ya? Setelah kondangan. Ya? Setelah kondangan. Itu mungkin pembawaan anaknya kali ya, sedikit yang cerita-cerita di luar nalar ini. Cerita di luar nalar gitu juga. Setelah itu ada kejadian yang mengerikan atau gimana gitu? Kejadian yang paling di luar nalar itu ketika anak gue itu usia sekitar 6-7 bulan. Nah, jadi ketika anak gue itu usia sekitar 6-7 bulan, jadi kan kalau kita kan dulu masih tinggal sama mertua ya, dan di rumah itu selain ada
kita ada bokap nyokap mertua, Aso ada Aki, jadi Aki dari suami ya, sama ada adik-adik suami. Jadi ketika usia anak gue sekitar 6-7 bulan itu, sekitar jam 7-an, setengah 8-an lah, pokoknya setelah selesai Isya, itu anak gue tuh nangis kejar, kenceng banget. Kayak bayi abis dipukul atau gimana ya. Dan itu beda ya? Beda ya, beda nangisnya tuh. Beda, nangisnya itu ngerasa, beda. karena kalau misalnya kayak bayi dipukul atau gitu pasti nangisnya kayak nangis ngelonglong gitu, sakit gitu kan ya. Itu kondisinya anak gue di kamar, dia lagi tidur, gue di luar kamar. Maksudnya tapi bukan dalam jarak yang jauh ya, karena kan di dalam kamar sama gue di luar kamar lagi nonton TV lah. Jadi pada saat anak gue nangis kejar kayak gitu, gue langsung masuk dong. Gue langsung masuk, karena gue berpikir kalau biasanya kan lapar, maksudnya minta ASI lah ya. Pada saat gue ngasih ASI dia nggak mau. Akhirnya gue tepok-tepok gitu kan, gue pok-pok gitu, tetap masih nangis kejar. Sampai akhirnya anak gue itu nangisnya itu nangis tapi sambil ngeliat ke atas, Bang. Jadi bukan nangis yang gimana, tapi dia nangisnya sambil mata tuh ngeliat ke atas. Pada saat gue ngeliatin arah mata anak gue ketika dia nangis, di situ gue kaget gitu kan. Gue baru pertama kali selama ini gini. Kalau selama ini gue namanya denger makhluk halus, kuntilanak itu kan paling cuma dari film atau dari cerita-cerita. Dan pada saat itu ketika anak gue nangis kejar dan matanya itu ngelihat ke atas, maksudnya ke arah atap ya, ke arah plafon, gue ngeliatin arah mata anak gue. Pada saat gue ngeliat, itu gue ngeliat yang namanya kuntilanak. Jadi yang dibayangan gitu kan ya, yang kuntilanak itu emang cewek gitu kan. Sesuai sama bayangan. Kalau dibilang sesuai ya sedikit miripnya sih ada ya. Ya cantik. Kalau misalnya menurut gue versi gue cantik, tapi ketika dia senyum itu dia nyeremin banget, Bang. Jadi ya mungkin istilahnya itu yang bikin anak gue nangis gitu ya. Jadi gue ngeliat kuntilanak itu lagi duduk itu di atas di atap ya, di atas plafon duduk terbalik. Dengan kepalanya di bawah, kakinya di atas gitu kan. Tapi rambutnya itu bukan rambut yang kalau misalnya kita itu ya jadi rambutnya ke bawah, enggak. Rambutnya biasa. Jadi rambutnya itu malah ke atas melawan gravitasi. Gitu kan. Nah, di situ gue kaget. Gue benar-benar jelas ngelihat yang namanya kuntilanak itu. Bajunya? Putih. Bajunya putih. Nah, pada saat kejadian itu gue ngeliat kuntilanak, gue otomatis spontan gue teriak. Pada saat gue teriak itu, gue langsung ngambil anak gue, langsung gue bopong, itu keluar kamar. Anak lu masih nangis tuh ya? Masih nangis. Jadi anak gue itu gue bopong keluar kamar gitu kan ya. Dengan apa namanya? Itu gue maksudnya insting gue itu buat nyelamatin anak gue dulu lah. Karena kan istilahnya kalau ada apa-apa kan karena yang namanya pertama kali ya Bang ya ketemu kuntilanak. Gue nggak tahu gue pakai kayak gimana, pokoknya gue spontan gue teriak, gue langsung bawa anak gue keluar kamar. Pada saat lu keluar kamar, lu ngerasa diikutin atau dia tetap tinggal di kamar itu atau gimana kalau misalnya itu, Kak? Kalau misalnya itu dia kayak tetap tinggal di kamar. Dan pada saat gue keluar gitu, akhirnya nyokap mertua sama Aki itu datang nanya kan, kenapa gitu kan? Gue langsung bilang ada kuntilanak di kamar gitu kan ya. Nah, pada saat gue bilang ada kuntilanak di kamar itu, gue disuruh ya udah jangan masuk kamar dulu, gue disuruh ke depan dulu, maksudnya ke ruang TV. Nah, pada saat gue ke ruang TV itu, akhirnya Aki sama mertua gue gitu kan, Aki yang masuk ke kamar buat usir kuntilanak, sama mertua gue yang jaga di luar kamar gue. Ntar dulu, Aki masuk ke kamar lo untuk mengusir kuntilanak. Secara harfiahnya itu gimana ngusirnya? Kalau lo nggak ngelihat sih ya kali ya? Kalau gue nggak ngelihat sih, tapi secara harfiahnya itu gue nggak tahu gitu kan. Tapi setelah kejadian itu, karena mungkin gue bisa ngeliat kuntilanak gitu kan ya. Jadi setelah kejadian itu, gue sama Aki sih gitu kan ya, itu beberapa kali sih kayak semacam apa ya ditutup mata batinnya atau gimana? Sebelum ditutup kayak semacam kayak semacam diajarin lah. Diajarin buat supaya nggak terlalu takut lah ya. Tadi diajarinnya apa tuh yang diajarin ilmunya? Jadi ilmunya. Istilahnya
Kayak gue kalau misalnya itu gue disuruh ngeliat ke kamar dulu gitu kan ya, tapi Oh, lu disuruh masuk ke kamar itu? tapi ini hari yang berbeda Oh, ya. hari yang Ini berbeda. hari yang berbeda. Hah? Jadi setelah 1 atau 2 hari setelah itu gue dipanggil tapi dari depan kamar. Gue cuma dipegang punggung gue dari belakang. Gue cuma disuruh ngeliat ke kamar sambil ngerasain kira-kira masih ada nggak di situ sisa-sisanya gitu kan ya. Kebetulan sih nyokap mertua gue emang bisa gitu kan ya. Kalau misalnya Aki juga bisa, Aki suami ya, Aki suami juga bisa. Nah, sekali 2 kali itu gue diajarin minimal bisa ngerasakan kalau misalnya ada rasa yang Ada nggak lagi. nyaman gitu kan. Dan pada saat lu dibimbing untuk masuk ke kamar lagi, lu ngerasain nggak? Nggak? Atau tidak? Atau gimana? Nah, yang ini jadi sama nyokap sih, sama nyokap mertua. Jadi nyokap mertua itu setelah Aki berhasil ngusil itu kuntilanak gitu kan dari kamar gue, besoknya, kalau nggak salah besoknya itu kebetulan gue hari libur ya. Jadi besoknya itu nyokapnya suami mertua gue, nyokap mertua gue itu manggil gue ke kamar, suruh ngeliat kira-kira saat itu kuntilanak itu seneng di bagian mana gitu kan. Jadi pada saat istilahnya gue ngeliat, karena gue tuh nggak senang boneka, gitu ya. Gue nggak senang boneka, gue nggak senang, bukan nggak senang sih, gue bukan yang kolektor boneka, yang mengumpulkan boneka ataupun barang-barang lain gitu kan ya. Ternyata gue luput bang. Jadi sama nyokap mertua gue itu ternyata dikasih tahu, gue emang nggak ngumpulin boneka, gue emang nggak ngumpulin patung-patung segala macam, tapi ternyata ada salah satu alas main anak gue itu yang ada di kamar itu berbentuk hewan hitam. Jadi apa nih? Hewan hitam apa nih? Itu bentuknya kucing hitam. Oh, kucing hitam ya. Kucing hitam. Kucing Jadi hitam. itu alas kayak semacam karpet lah ya buat main itu yang ada gambar kucing hitam. Jadi sama nyokap mertua akhirnya itu diambil. Di take out. Di take out dari kamar, hasilnya dikeluarin lah, pokoknya dibuang. Jadi kata nyokap jangan ada gambar-gambar yang istilahnya gambar-gambar hewan lah istilahnya, apalagi yang warnanya gelap segala macam. Nah, kalau misalnya zaman dulu gitu kan ya, itu kan biasanya ketika kita istilahnya buat berjaga-jaga gitu kan ya, kita kan dikasih bangle sama gunting ya. Nah itu juga sama nyokap mertua sama Aki buat jaga-jaga sih kita disuruh bawa bangle sama gunting. Bangle sama gunting? Gunting. Dibawa? Ditaruh di bawah kasur atau ditaruh di baju anak. Oh gitu, ditaruh di baju anak. Itu selama berapa lama? Sampai sekitar kurang lebih 1 tahunan. Ngefek? Atau menurut kalau gimana? Misalnya dibilang ngefek, ya selama hampir itu, alhamdulillah sih ya nggak pernah diganggu lagi ya kitanya, gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang percaya atau nggak percaya, gue lebih ke arah istilahnya itu udah berhasil dibersihkan lah. Berhasil dibersihkan dan itu pengalaman dari orang tua lah ya. Pengalaman dari orang tua, betul. Mau nggak mau harus ikutin tuh, walaupun ceritanya beruntun nih dari nenek-nenek. Dari ngimpi nenek-nenek. Ketemu nenek-nenek, mimpi nenek-nenek. Betul, dari tukang paraji ya. Tukang urut ya, tukang pijat, habis itu tukang pecel lele, sampai dengan ibu-ibu yang nunggu di masjid, sampai dengan istilahnya gue ngelahirin di Selasa Kliwon, mobil mogok tiba-tiba. Itu semuanya Q-nya adalah ada anak lo gitu ya? Ada anak gue semuanya. Gitu. Dan sampai sekarang pun, karena dulu setelah kejadian itu, ketika anak gue usia sekitar 2 atau 3 tahunan deh, itu sama Akinya, berarti bukan Aki ya, sama Uyut ya. Sama Uyutnya berarti Aki, karena Aki suami kan, sama Uyutnya itu ditutup. Dia jadi supaya nggak diganggu lah gitu sih. Iya. Ya teman-teman, itulah sedikit pengalaman dari Kakak Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di luar berikutnya.